Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falasifah Hani Yuniarti. Saat ini saya akan membawakan salah satu materi, yaitu tentang pendidikan seksual untuk anak tunagrahita. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita berjumpa lagi ya lewat video ini. Salawat dan salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita ketahui bahwa anak itu terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Dan kemudian ada anak yang lahir normal, tapi ada juga anak yang lahir dengan kebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan mengemukakan sedikit tentang pendidikan seksual untuk anak, terutama untuk anak-anak yang tunagrahita, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak yang menderita tunagrahita itu adalah anak yang memiliki keterbatasan inteligensi atau keterbatasan kecerdasan bermacam-macam. Ada yang usianya itu bisa hanya sampai usia bayi, ada juga yang bisa sampai usia sekolah dasar, kemudian ada juga yang usianya itu mentok di remaja saja dan tidak ada perkembangan kecerdasan setelahnya gitu. Nah, namun demikian untuk seksualnya itu masih berkembang seperti yang lain juga gitu, seperti anak-anak normal lainnya, baik itu anak-anak yang baik itu fisiknya maupun emosionalnya. Mereka merasakan apa yang anak-anak lain rasakan, kayak gitu. Mereka tahu kalau orang lain menyukainya atau menyayanginya, maupun dia pun mempunyai perasaan suka atau ingin diperhatikan oleh orang lain, gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu memperhatikan mereka. Nah, kalau mereka itu sampai tidak diperhatikan, maka kadang-kadang akan timbul beberapa permasalahan. Antara lain ada misalnya di sini penyimpangan seksual, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar kadang-kadang ada berita gitu ya, ada berita bahwa ternyata di daerah lain itu ada anak yang suka menunjukkan alat kelaminnya, kemudian ada juga orang yang suka menciumi orang lain, memburu-buru orang lain kayak gitu untuk dia ciumi dan sebagainya. Nah, itu salah satu keterbatasan dari orang yang anak yang kurang diperhatikan dari sisi seksualnya gitu. Nah, kemudian yang lain adalah adanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual di sini baik dilakukan oleh anak itu sendiri atau orang lain yang melakukan kepada mereka. Karena mereka itu memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan sesuatu atau keterbatasan dalam kecerdasannya, sehingga mereka kadang-kadang dilecehkan oleh orang lain seperti itu. Dan kemudian yang lain adalah kurangnya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, karena mereka tidak bisa secara bebas mengungkapkan secara seperti orang lain yang normal, sehingga dalam berkata-kata, dalam ini kan juga kata-katanya juga terbatas. Nah, sehingga apalagi orang tua yang tidak memahami anaknya seperti itu, tidak paham bahwa anak juga mengalami gangguan anak-anak juga mengalami perkembangan yang sama dengan anak yang lain dalam sisi seksualnya, sehingga orang tuanya menganggap bahwa itu adalah hal yang saru atau tidak mau untuk dibicarakan secara terbuka. Nah, oleh karena itu mungkin anak akan tidak bisa mengatasi permasalahan atau gejolak yang ada pada dirinya, sehingga akhirnya timbullah kekerasan atau pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, kemudian yang tadi overprotective dari orang tua. Nah, karena overprotective dari orang tua ini, sehingga malah justru dia tidak boleh berteman dengan orang lain.
tidak boleh berteman, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, dihalangi. Nah, itu akan menghambat dari perkembangan anak yang disabilitas gitu. Nah, apa saja peran orang tua sebenarnya? Peran orang tua di sini sama seperti orang lainnya, seperti anak-anak normal lainnya. Orang tua diharapkan bisa menjadi teman, tempat bercerita, dan juga guru atau memberikan contoh kepada anak-anaknya. Nah, mungkin itu ya untuk saat ini. Lain kali insya Allah kita sambung lagi atau bisa membaca di buku disabilitas untuk tinjauan komprehensif dari Pusat Studi Disabilitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum.